Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Fitria Desandi. Dalam channel Heru Fitria akan menjabarkan materi matematika. Pada kali ini, kita akan melihat materi matematika yang berkaitan dengan statistika. Sahabat matematika yang hebat, sudah pernahkah mendengar apa itu statistika? Atau sudah pernah nggak mempelajarinya? Oke, untuk hari ini kita akan coba melihat secara definisi dari materi statistika yang akan kita pelajari. Apa itu statistika? Statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Jadi secara ringkas kita bisa tahu bahwasanya statistika ini merupakan materi matematika yang mempelajari 4 hal tersebut, mulai dari mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Sekarang, sahabat matematika, apakah sudah pernah melakukan untuk pengumpulan data? Ada yang tahu bagaimana caranya kita mengumpulkan data? Oke, kita akan coba melihatnya. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data? Data dapat kita kumpulkan dengan berbagai cara. Pertama, bisa kita kumpulkan menggunakan angket. Angket itu adalah daftar pertanyaan yang kita diminta untuk mengisi dan untuk menceklisnya bisa jadi atau berbentuk isian. Kemudian, kita juga bisa mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Kita tanya langsung kepada sumber atau orang yang memiliki data terkait yang akan kita kumpulkan. Kemudian, bentuk untuk mengumpulkan data berikutnya adalah berupa tes. Ini yang biasa terjadi atau dilakukan oleh sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian, bisa juga kita mengumpulkan data dengan menggunakan observasi. Mendatangi tempat-tempat di mana data yang akan kita ambil itu berada. Kemudian bisa dengan hal-hal lain yang memungkinkan sehingga kita mendapatkan data. Data ini juga terbagi dua ya, sahabat matematika, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer, itu data yang langsung kita dapatkan dari sumber pemilik datanya. Kalau sekunder, berarti kita dapatkan dari pihak lain. Oke, setelah kita bisa mengumpulkan data, maka kita akan melakukan penyajian data. Apa saja bentuk-bentuk penyajian data? Penyajian data pada statistika dapat disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. Terlebih dahulu kita harus membuat tabelnya, baru bisa kita melanjutkan kepada diagramnya. Baik, kita akan kupas satu persatu. Pertama, kita lihat menyajikan data menggunakan tabel. Pada tabel, sahabat matematika bisa membuat data kemudian menghitung frekuensinya atau banyak datanya. Jadi tabel kita hanya terdiri dari 2 kolom saja. Pertama berisi data atau nilai-nilai atau objek yang mau kita amati, kemudian frekuensi itu banyak kejadian yang terjadi pada objek tersebut. Kemudian setelah data kita dapat, maka kita bisa sajikan ya data kita itu dalam bentuk diagram. Pada penyajian data diagram ini, pada umumnya orang-orang lebih cenderung menggunakan 3 hal berikut. Pertama, menggunakan histogram, yaitu diagram batang. Kemudian menggunakan poligon, diagram lingkaran. Ya, dari 3 model ini yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka, sahabat matematika, bagi yang sudah memiliki data, kita bisa langsung membuat penyajian datanya menggunakan diagram ini. Pada histogram, bagian yang datar itu adalah menentukan letak nilainya. Sementara untuk tinggi, ya baik di poligon juga sama, itu adalah frekuensinya. Sedangkan lingkaran memiliki aturan tersendiri. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya menggunakan diagram lingkaran. Oke, sekarang mari kita cobakan untuk menyajikan data pada statistika. Di sini
Sahabat matematika diminta untuk mengumpulkan ukuran baju teman-teman satu kelas. Kemudian kita sajikan dalam bentuk data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram. Silakan mencoba. Kita yakin kita pasti bisa. Salam matematika.